86,5 Hive FM, teman setia di setiap cerita kamu. Halo Sobat Hive, selamat malam. Baik lagi bareng aku Abil di Hive FM dalam program Learning Journal. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi kerja, atau lagi rebahan, jangan kemana-mana ya. Karena setelah lagu satu ini bakal ada banyak hal seru yang bakal aku bagiin buat kamu. Oke, abis denger lagu Seandainya dari Vira yang ceritanya tuh tentang penyesalan dan harapan memperbaiki keadaan, sekarang kita masuk ke materi minggu kemarin, yaitu tentang jurnalistik. Halo Sobat Hive, secara etimologis, jurnalis itu berasal dari kata journ. Dalam bahasa Perancis artinya catatan atau laporan harian. Jadi, jurnalistik itu bukan sekedar media massa, tapi kegiatan yang memungkinkan fresh untuk bekerja. Menurut Ensiklopedia Indonesia, ini adalah bidang profesi yang menyajikan informasi tentang kejadian sehari-hari. Dulu, jurnalistik itu manual banget, cuma ada soal cetak-mencetak. Tapi sekarang ada jurnalistik cetak, elektronik, sampai jurnalistik online yang bisa kita akses lewat satu genggaman tangan aja. Kalau kita tengok sejarahnya di Indonesia, jurnalistik itu awalnya dibawa oleh Belanda abad ke-18. Pada tahun 1744 terbitlah Bataviasis Noveles. Lalu muncul majalah Biang Lala tahun 1854 sebagai bacaan kaum pribumi. Tapi titik balik yang paling membanggakan adalah abad ke-20 muncul surat kabar Medan Prijaji tahun 1907 yang didirikan oleh tokoh fresh kita, Tirto Hardisuryo. Di era inilah jurnalistik jadi senjata para pejuang kemerdekaan kita. Nah, sempat dilarang pada zaman Jepang, tapi akhirnya bangkit lagi pasca kemerdekaan. Nah, kita lompat ke era modern. Jurnalistik online tuh mulai meledak di Indonesia. Sekitar tahun 1995 sampai 1997 ditandai dengan munculnya Ipteknet dan fenomena mailing list.
Lalu masuk ke periode kedua tahun 1998 saat SIUPP dicabut oleh Menteri Yunus Sofia yang bikin kebebasan pers kita makin terbuka lebar. Sekarang kita ada di periode ketiga, era multimedia, podcast, dan mobil jurnalis. Tapi Sobat Hive, gak semua peristiwa itu bisa disebut berita. Ada yang namanya news value atau nilai berita. Sebuah kejadian layak diliput kalau punya unsur yang pertama keluar biasaan. Jadi, kejadiannya itu gak biasa terjadi di masyarakat. Yang kedua itu kebaharuan. Jadi sesuatu yang paling update beritanya. Yang ketiga ada akibat. Beritanya harus berdampak luas buat masyarakat. Yang keempat ada kedekatan. Nah, kedekatan itu ada kedekatan geografis dan ada kedekatan psikologis. Dan yang terakhir ada human interest yang berarti beritanya itu menyentuh perasaan. Khusus buat sobat yang tertarik di dunia radio, menulis berita itu punya seninya sendiri. Ingat prinsip utama, suara adalah prioritas. Naskah radio tuh harus pendek, langsung dan bergaya cerita. Nah, jangan pakai bahasa langit yang susah dimengerti. Dan hindari opini pribadi saat menulis, karena berita harus tetap objektif. Terakhir nih, soal peliputan. Sebelum wawancara, pastikan sobat sudah riset topik dan punya daftar pertanyaan. Pas lagi wawancara, posisi tuh udah harus enak. Mulai dari pertanyaan ringan dulu sampai ice breaking. Fokus cari data dan fakta, bukan malah debat sama narasumber. Dan buat industri radio sendiri, kita tuh gak perlu takut sama internet. Meskipun masyarakat mulai beralih ke digital, radio itu punya kekuatan yang gak dimiliki media lain, yaitu theater of mind. Kita gak butuh editing visual yang rumit, karena kecepatan suara adalah yang nomor satu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai konvergensi media atau aliran konten di berbagai platform untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Nah, Sobat Hive, itulah tadi tentang jurnalistik yang saya ketahui. Semoga informasi ini bikin Sobat makin paham betapa pentingnya informasi yang akurat dan beretika. Dan saya Abil pamit undur diri, sampai jumpa di frekuensi 86,5 Hive FM, teman setia di setiap cerita kamu. Bye-bye. Seandainya kau